Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan belajar unsur-unsur golongan mangan atau golongan 7B. Nah, di golongan mangan ini anggotanya ada mangan, teknisium, rhenium, dan bohrium. Untuk yang bohrium ini adalah unsur sintetis, tidak kita bahas, jadi yang kita bahas hanya 3. Nah, untuk kelimpahannya, mangan ini terdapat pada beberapa mineral, dan yang paling penting adalah mineral pirolusit. Kelimpahan dari mangan ini sendiri adalah termasuk unsur dengan kelimpahan urutan ke-12 yang ada di kerak bumi, jadi kelimpahannya nomor 12. Kemudian kalau teknisium, ini adalah unsur pertama yang berhasil disintesis, jadi tidak terdapat secara alami di alam. Kemudian teknisium 99 ini adalah hasil dari reaksi fusi dari uranium. Kemudian rhenium ini unsur yang kelimpahannya sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali, dan terdapat pada mineral molybdenum sulfida, biji molybdenum sulfida ini pada dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk ekstraksinya, mangan ini bisa diekstraksi dengan elektrolisis MnSO4. Pada mulanya dulu, untuk mendapatkan mangan ini dengan mereduksi MnO2 atau Mn3O4 dengan aluminium menggunakan reaksi termit, tetapi kemudian ditinggalkan karena reaksi dengan MnO2 ini sangat merusak ya. Kemudian teknisium ini bisa didapatkan dari bekas bahan bakar dari reaktor nuklir. Nah, bahan bakar dari reaktor nuklir itu bisa mengandung 6% dari teknisium. Nah, kemudian teknisium ini diekstraksi dengan oksidasi menjadi Tc2O7, dimana ini sifatnya adalah volatil. Kemudian selanjutnya adalah pemisahan, bisa dengan ion exchange atau ekstraksi pelarut. Nah, Tc2O7 ini bisa dilarutkan di dalam air membentuk pertehnat atau TCO4- dan akan mengkristal sebagai amonium atau potasium pertehnat. Nah, amonium pertehnat atau NH4TCO4 ini bisa direduksi dengan H2 sehingga bisa didapatkan logam teknisium. Teknisium 97 dan teknisium 98, nah ini isotop ya, bisa dibuat dengan bombardir neutron dari molybdenum. Kemudian untuk rhenium, ini ekstraksinya bisa dilakukan dengan cara Re2O7 ini dari debu asap pembakaran biji dari rhenium ini dilarutkan ke dalam NaOH sehingga didapatkan larutan yang mengandung ion perenat atau ReO4-. Nah, larutan itu kemudian dipekatkan, kemudian ditambahkan KCl untuk mengendapkan potasium perenat atau KrEO4. Nah, kemudian logam rhenium ini bisa didapatkan dengan mereduksi potasium perenat ini atau NH4ReO4 dengan hidrogen. Nah, untuk penggunaannya sendiri sangat luas. Mangan ini bisa digunakan sebagai steel. 91% dari mangan ini digunakan untuk industri baja untuk memproduksi alloy. Kemudian digunakan untuk membentuk alloy ferromangan, ini mengandung 80% mangan. Silikomangan mengandung 65% mangan. Spigleises mengandung 5-25% mangan. Kemudian sangat penting,
bahan tambahan yang sangat penting di dalam pembuatan baja. Juga bisa bertindak sebagai scavenger untuk menghilangkan oksigen dan sulfur untuk mencegah gelembung dan juga kerapuhan dari suatu bahan. Kemudian penambahan mangan ini bisa menguatkan baja. Kemudian ada hard filled steel, ini mengandung 13% mangan. Kemudian manganin mengandung 84% mangan, digunakan untuk instrumen listrik karena resistensi listriknya yang hampir tidak terpengaruh oleh temperatur, banyak sekali. Kemudian kalau teknisium ini tidak ada penggunaan secara komersil, tetapi biasanya teknisium ini dalam jumlah kecil itu diinjeksikan ke dalam tubuh pasien sebelum dilakukan scanning radiografi, misalkan untuk penyakit liver atau penyakit organ-organ dalam yang lain. Jadi diinjeksikan supaya memperlancar proses scanning. Kemudian rhenium ini digunakan untuk membuat alloy PTRE, ini digunakan sebagai katalis hidrogenasi maupun dehidrogenasi. Kemudian karena titik lelehnya yang sangat tinggi, rhenium ini digunakan sebagai termokouple dan juga digunakan juga sebagai furnace elektrik ya, bahan untuk pembuatan furnace elektrik, dan juga filamen spektrometer massa karena titik lelehnya yang sangat tinggi. Nah, beberapa reaksi dengan air ketiga unsur ini tidak memberikan reaksi dengan air dalam kondisi normal. Dengan udara bisa bereaksi dengan udara tapi sangat lambat, membentuk Mn3O4, sedangkan dengan nitrogen membentuk Mn3N2. Jadi bisa teroksidasi tetapi sangat lambat. Kemudian teknisium ini juga sangat lambat sekali, hampir tidak bereaksi dengan udara. Nah, biasanya dia bereaksi dengan udara itu kalau bentuknya serbuk, itu juga sangat lambat ya. Membentuk tarnis Tc2O7. Kemudian rhenium ini juga sangat lambat, biasanya serbuk, ini membentuk Re2O7 juga. Kemudian dengan halogen, mangan ini bisa bereaksi dengan klorin membentuk mangan 2 klorida, dengan bromin mangan 2 bromida, dengan iodin mangan 2 iodida. Kemudian dengan fluorin ini bisa menjadi 2 produk, MnF2 dan juga MnF3, bergantung dengan kondisinya. Kemudian teknisium ini hanya bisa bereaksi dengan fluorin, dia bisa menjadi TCF6 maupun TCF7. Kemudian logam teknisium ini tidak larut di dalam bromin panas, jadi hanya bereaksinya dengan halogen yaitu fluorin. Kemudian rhenium ini hanya bereaksi dengan fluorin ya, reaksinya sama dengan teknisium. Kemudian dengan asam, mangan ini bisa larut dalam asam, menghasilkan Mn2+, SO4 dan juga membebaskan gas H2. Teknisium maupun rhenium ini tidak memberikan reaksi terhadap asam, jadi dia tidak larut dalam asam. Dengan basa, hampir semua dari ketiga logam ini itu tidak bereaksi dengan basa. Oke, bisa kita lanjutkan diskusi dan silakan dijawab beberapa pertanyaan yang ada di kelas e-learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.